Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Alfandi, NIM-nya 2017-408 dengan teman saya di sini yang membantu diskusi. Nama saya Yazid Aslam, NIM 381 dari kelas G. Oke, NIM jadi di sini eh, kami berdua bakal membahas tentang ada dua materi yang akan kami jelaskan dan akan kami bagi dua, yaitu yang pertama eh, tindak pidana tentang aborsi atau pengguguran bayi. Di sini tentang regulasinya yang saya bisa sampaikan supaya teman-teman uh, bisa mengerti regulasi yang mengatur tentang aborsi itu undang-undang tentang kesehatan yang diatur ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Nah, untuk lebih rincinya akan saya sampaikan pada saat pencontohan kasus yang akan saya jelaskan di sini tentang regulasi atau aturannya. Karena banyak hal yang uh, kita harus teliti ketika kita membahas tentang regulasi atau aturan undang-undang yang mengatur aborsi. Yang kemudian materi kedua tentang mungkin teman saya bisa menjelaskan regulasinya lebih dahulu. saya akan menjelaskan tentang penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh yang dimana penganiayaan ini telah disebutkan di pasal 351 KUHP. Oke, jadi itu adalah regulasi dari yang rekan saya jelaskan. Dari regulasi yang saya akan sampaikan itu adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Contoh kasus yang akan saya jelaskan di sini mungkin contoh kasus yang umum ya, seperti penyebab awalnya itu hamil di luar nikah. Jadi banyak sebenarnya hal seperti ini itu sudah biasa sebetulnya karena jarang sekali hal tersebut terjadi itu menempuh jalur hukum dikarenakan kultur yang ada di Indonesia itu jika ada pasangan yang hamil luar nikah maka jalur yang akan ditempuh adalah jalur kekeluargaan atau tidak dengan jalur hukum. Nah, dari contoh kasus yang mungkin berkorelasi dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu eh, contoh kasusnya mungkin seperti ini. Eh, Biasanya hamil luar nikah itu banyak faktornya. Kalau kita ambil faktornya yang pertama mungkin tidak direstui oleh orang tua. Namun kebanyakan banyak pergaulan yang mungkin tidak dibatasi sehingga kehamilan itu terjadi dengan kondisi pasangan tersebut belum siap untuk bertanggung jawab sehingga didukung dengan banyaknya jalur-jalur ilegal atau solusi yang bisa dibilang termasuk berbahaya, yaitu uh, peredaran obat aborsi pada saat ini itu sangatlah banyak dan gampang diperoleh. Maka banyak pasangan yang terjebak di dalam market tersebut. Dan di sini tentang regulasinya, ada banyak faktor yang bisa menjerat atau mungkin tidak bisa menjerat.
Yang pertama, bahkan ada regulasi di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 di pasal 75 itu menyebutkan bahwa ada aborsi, mungkin ini dengan kalimat yang gampang dimengerti ya, ada aborsi yang dilarang atau melanggar aturan, ada juga aborsi yang memang itu diperbolehkan oleh undang-undang. Kenapa diperbolehkan oleh undang-undang? Jadi ada aturan yang mengatakan aborsi itu bisa dilakukan dan boleh dan sah di mata hukum jika aborsi tersebut itu didampingi oleh konselor yang berwenang. Kemudian konselor yang seperti apa? Dari sisi kesehatan, seperti yang ada di regulasi tersebut. Dari sisi kesehatan, bagaimana caranya menilai aborsi tersebut legal? Yang pertama, ada surat rekomendasi kesehatan yang dihitung dari hari pertama telatnya kedatangan haid yang dilakukan oleh orang yang berwenang, yaitu dokter. Dokter akan membuat surat yang membuktikan bahwa memang benar orang atau korban tersebut tidak lagi haid dan bisa terhitung bahwa kandungan yang ada di dalam perutnya itu adalah janin. Yang kemudian langkah yang harus ditempuh adalah psikolog. Psikolog itu salah satu hal yang harus kita mengerti bahwa aborsi yang dikatakan legal adalah psikolog harus memberikan keterangan yang sangat-sangat jelas tentang benar atau tidaknya kejadian tersebut. Atau bisa dibilang, psikolog ini adalah hal yang sangat membantu dari surat keterangan dokter tadi. Terus bagaimana penjelasan tentang aborsi yang legal untuk selanjutnya? Jadi tentang aborsi yang legal itu juga tergantung di dalam aturan tersebut. Pasal 76, yaitu tentang janin yang cacat. Janin yang bisa sulit untuk dilahirkan atau janin yang bisa membahayakan nyawa dari ibunya. Maka aborsi yang seperti itulah yang diatur dalam undang-undang bisa dikatakan bahwa pengguguran tersebut sah di mata hukum. Yang kemudian aborsi yang dilarang di sini juga sangat rinci karena perempuan dan laki-laki di dalam kasus tersebut itu tidak bisa dikenakan pasal yang sama. Seperti contoh, perempuan yang telah hamil dibujuk oleh pasangannya untuk menggugurkan janinnya. Kemudian perempuan tersebut menolak karena dengan alasan kesehatan yang mungkin bakal terganggu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kesehatan akan terganggu jika aborsi tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berwenang atau orang yang memang bukan dokter. Karena aborsi yang ilegal itu sudah pasti memakai obat-obatan yang ilegal, yang kemudian obat-obatan tersebut tidak memenuhi dosis seperti obat tersebut tidak bisa disesuaikan dengan semua dosis manusia yang kemudian dikonsumsi, dan yang kemudian bahkan ada pil yang dimasukkan ke dalam rahim yang membuat metabolisme tubuh menjadi hancur karena bersifat bahan kimia yang tinggi, dosis yang tinggi. Hal-hal tersebut yang mungkin memang dilarang dalam undang-undang karena bisa membahayakan nyawa. Dan untuk aborsi yang ilegal, bahkan di saat kasus yang saya jelaskan ini
laki-laki dan perempuan itu dibedakan tentang pengenaan pasalnya. Jika perempuan tersebut memang tidak mau, tapi akhirnya mau karena bujukan seorang laki-laki, maka perempuan tersebut dikenakan pasal yang vonisnya kurang lebih 10 tahun. Dikarenakan perempuan tersebut mau dan mengkehendaki mencoba atau percobaan pengguguran. Yang kemudian yang diberatkan adalah seorang laki-lakinya. Itu contoh kasus yang bisa saya berikan tentang kasus aborsi, yang mungkin selanjutnya di materi yang B itu rekan saya akan menjelaskannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh, itu tentang penganiayaan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menerangkan pengertian dari penganiayaan tersebut. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh yang disebutkan pada KUHP, yaitu penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, entah kerugian misalkan dia fisiknya jadi cacat, atau seseorang lagi bekerja lalu terhalang bekerja dikarenakan mengalami kecacatan fisik diakibatkan oleh keisengan orang lain atau perbuatan orang lain. Contohnya yang merusak kesehatan orang lain itu misalkan seseorang mendorong orang lain, si A mendorong si B ke kali gitu, sehingga si B itu mengalami rasa sakit dan misalkan luka-luka, itu bisa termasuk penganiayaan. Ataupun dia secara hanya main-main saja gitu, misalkan si A dan B lagi bercanda di samping jalan gitu, sehingga si A tiba-tiba mendorong si B, lalu ada pengendara motor atau pesepeda gitu yang menyerempet si B, sehingga si B mengalami luka. Itu termasuk penganiayaan juga yang tidak disengaja. Dan di sini bentuk penganiayaan terhadap tubuh itu ada berbagai macam. Yang pertama, kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan yang dilakukan dengan secara sengaja. Kejahatan yang di sini itu diberi kualifikasi sebagai penganiayaan atau mishandling yang dimuat di dalam bab 20 buku 2 pasal 351 sampai dengan pasal 358. Yang B, kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian. Itu dimuat dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Seperti contoh yang tadi saya berikan. Kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja itu dapat dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, penganiayaan biasa yang dimuat dalam pasal 351 KUHP, yaitu penganiayaan biasa dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351. Yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Misalnya, si A memukul si B dengan sepotong kayu atau sepotong balok
tepat di kepala belakang, sehingga si B mendapatkan luka ataupun kecacatan dalam mentalnya, seperti bisa jadi gila atau kecacatan fisik, jadi buta seperti itu. Menurut pasal 351, penganiayaan dapat dibedakan menjadi penganiayaan biasa yang dapat menimbulkan luka berat maupun kematian yang tertera pada ayat 1. Yang kedua, penganiayaan mengakibatkan luka berat itu diterapkan atau disebutkan di pasal 351 ayat 2, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dimuat dalam ayat 3. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan itu dimuat dalam ayat 4. Dan unsur-unsur penganiayaan itu yang pertama adanya kesengajaan, yang kedua perbuatan, yang ketiga adanya akibat perbuatan, bahkan menimbulkan rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh. Yang D itu akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. Misalkan yang di sini adanya akibat perbuatan yang dituju itu yang merusak kesehatan, itu misalkan si A memaksa si B meminum pil obat khusus untuk anjing gitu, dan juga dikonsumsi oleh manusia dengan banyak, itu bisa mengakibatkan kelumpuhan akibatkan manusia. Aku ulang ya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa disampaikan dari saya dan teman saya, bahwa memang jelas bahwa regulasi yang diatur dalam tindak pidana pengguguran atau aborsi dan juga penganiayaan ini sangatlah sering terjadi di khalayak umum, dan untuk kasus-kasus tersebut dari pihak penegak hukum memang telah melakukannya secara tegas dari dulu hingga sekarang. Yang mungkin di sini bisa diperbaiki oleh penegak hukum adalah di kasus rekan saya itu tentang penyiksaan tubuh manusia, karena banyak yang mungkin kasus seperti ini bisa diselesaikan dengan mengesampingkan jalur hukum yang harus ditempuh, karena bukan rahasia umum lagi bahwa kasus kejahatan atau tindak pidana yang sekarang bisa dikatakan lemah adalah di penyiksaan atau kekerasan. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan, bahwa banyak regulasi sebenarnya yang mungkin lemah, atau regulasi tersebut sudah tepat, regulasi tersebut sudah tegas tapi tidak tepat. Ada juga regulasi yang lemah, padahal seharusnya regulasi tersebut harus tegas di dalam artinya bahwa kasus penyiksaan terhadap manusia yang sering terjadi, yang gampang terjadi, bahkan di ketidaksengajaan itu pun tetap ada delik tindak pidananya. Mungkin di sini menjadi PR bagi penegak hukum, bagi mahasiswa hukum, agar kedepannya bisa menerapkan hukum yang tegak. Mungkin itu saja cukup dari saya, Muhammad Alfandi, NIM 2017-08.
Dan saya Yazid Aslam, NIM 2019 381. Ya baik, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.